pagi anak-mam sekalian, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya anak. Kita kembali ke mata pelajaran Administrasi Umum, masih dibawakan oleh Mem Tri Lolanika Brukaro. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Mem ini dan beri like jika kalian suka video ini, bunyikan lonceng dan share sebanyak mungkin agar kalian jadi orang yang pertama mengetahui informasi video baru dari Mem. Oke, materi kita hari ini adalah personil administrasi atau personil kantor. Apa saja sih persyaratan personil administrasi kantor? Di sini kita akan belajar mengenai pengertian personil kantor. Yang kedua, syarat-syarat personil kantor. Dan yang ketiga, pengadaan personil kantor. Yang pertama, pengertian personil kantor. Apa itu personil kantor? Dalam bahasa Indonesia, personil kantor artinya sebagai pegawai atau anak buah atau awak. Selain itu, pengertian lainnya adalah pegawai yang menjalankan pekerjaan dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Sebutan lain dari personil kantor adalah 1. Pegawai negeri, yakni pegawai yang bekerja pada suatu instansi pemerintahan yang digaji oleh pemerintah atau negara. Yang kedua ada pegawai swasta atau pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta atau di luar instansi pemerintah dan perusahaan swasta yang mengkaji para pegawai tersebut. Yang ketiga ada pegawai tetap atau pegawai yang telah diangkat secara resmi dan memiliki status pegawai dengan gaji dan tunjangan tetap. Ini bisa berlaku untuk perusahaan swasta ataupun pemerintah. Yang keempat, ada pegawai honorer atau pegawai yang tidak tetap dan belum memiliki status, gaji dan tunjangan yang tetap. Bisa di perusahaan swasta ataupun pemerintah. Kemudian kita akan belajar mengenai macam-macam pegawai kantor dan tugasnya. Yang pertama adalah personil kantor administrator atau petugas pelaksana administrasi. Tugasnya membuat rencana, menetapkan personil, melakukan pengawasan, melakukan pengembangan organisasi, dan merancang sistem manajemen. Yang kedua ada manajer. Tugasnya adalah menerjemahkan tujuan kebijaksanaan administrator, memastikan rencana yang telah dilaksanakan, melakukan pembagian tugas, menentukan prosedur khusus, dan menentukan batas waktu pelaksanaan tugas. Yang ketiga ada staf. Tugas staf adalah memberikan petunjuk, memimpin pelaksanaan kerja, perantara manajemen puncak dengan pekerja. Yang terakhir ada pekerja. Tugasnya adalah melakukan tugas langsung, bertanggung jawab dengan hasil dan juga memastikan kualitas produk. Lalu kita akan belajar mengenai tugas dan tanggung jawab personil kantor. Yang pertama adalah direktur. Direktur tugasnya adalah melakukan pemantauan dan tanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan. Yang kedua administrator. Administrator sebagai pengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan semua warkat atau surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga ada bagian keuangan. Tugas bagian keuangan bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan keuangan serta melakukan pengaturan arus kas keluar dan kas maksud. Yang keempat ada sekretaris. Bagian sekretaris bertanggung jawab dalam membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan bagian lainnya, serta pembuatan surat keluar. Dan yang terakhir ada penerima tamu. Bagian ini bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau sebagai front office atau orang yang pertama kali dipercayakan untuk menerima tamu dari perusahaan. Kemudian kita akan belajar mengenai syarat-syarat personil kantor. Syarat personil kantor terbagi atas 3, yaitu 1. Syarat pengetahuan adalah syarat yang mencakup pengetahuan yang mendasarkan profesi tertentu, contohnya ijazah dan sertifikat. Untuk membuktikan orang tersebut memiliki syarat pengetahuan biasanya dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat. Yang kedua, yaitu syarat keterampilan adalah personil yang dapat bekerja sesuai dengan mutu, jumlah, dan waktu yang ditentukan. Biasanya ditentukan oleh perusahaan ya.
misalnya penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Dan yang terakhir, syarat kepribadian adalah syarat pribadi pegawai yang tercermin dari sikap, perbuatan, dan tingkah laku sebagai pegawai. Misalnya loyalitas dia bekerja, tekun dan rajin, sabar, rapi, dan dapat menyimpan rahasia. Untuk tugas kita minggu ini, seperti biasa, silakan catat materi kita yang dari video tadi. Kemudian hasil catatan difoto dan dicaprikan ke WA pribadi Momiana. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa.